Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, di sini sebelumnya kakak berterima kasih sama kalian karena kalian telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum mengikuti kegiatan ini, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari kakak, nama kakak Sastika Yolanda, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan bimbingan dan konseling maupun masa. Jadi, kenalkan nama saya Amanda Citra Karisma, sekolah SMK Budaya Sekampa, jurusan multimedia. Perkenalkan, nama saya Julianti Ningsi, asal sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga, jurusan IPS. Perkenalkan, nama saya Novita Ningsi, asal sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga, jurusan IPS, hobi berenang. Perkenalkan, nama saya Kartika Desa Bina, sekolah Yemudai Cikampa, jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Diah Tripolina, asal sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga, jurusan IPS. Nah, karena kita sudah saling memperkenalkan diri, maka supaya suasana konseling kelompok ini terjalin lebih akrab, kakak ada permainan. Nama permainannya ini adalah rangkaian hewan. Dalam permainan ini nantinya kalian harus menyebutkan nama hewan yang kalian sukai. Setelah itu nanti kakak akan menunjuk kalian satu persatu. Siapapun yang nantinya kakak tunjuk, maka dia harus menyebutkan nama hewan yang ia sukai. Setelah itu, nama hewan yang disukai oleh teman sebelah kanan dan sebelah kirinya. Paham? Paham, Kak. Dimulai dari kakak ya. Kelinci, Kucing, panda, kupu-kupu, burung, kuda. burung, Kupu-kupu kuda. kupu-kupu, Panda, burung. kuda, Kelinci, burung. kucing, Panda. panda, Kelinci, kupu-kupu. kucing, kupu-kupu. Masih kurang fokus. Kita ulang ya. Kupu-kupu, Panda, burung. kuda, Kelinci, burung. panda, Kucing, kupu-kupu. kucing, Panda. ya. Kalian tahu nggak apa sih makna dari permainan ini tadi? Di sini kita melatih konsentrasi gitu. Kayak tadi kan Juli kurang konsentrasi sampai salah gitu kan. Yang lainnya udah bisa konsentrasi, berarti udah bisa memfokuskan pikiran gitu kan. Nah, lanjut ya. Untuk kegiatan selanjutnya, di sini kakak mau tanya, di antara kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok nggak? Atau ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Kak. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan klien untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok, sehingga anggota kelompok nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini kalian bebas menceritakan tentang permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Nantinya kita akan selesaikan bersama-sama. Dalam kegiatan konseling kelompok ini ada azas-azasnya. Yang pertama itu adalah azas kesukarelaan, di mana kalian mengikuti kegiatan ini itu secara sukarela tanpa paksaan. Selanjutnya ada azas keterbukaan, di mana kalian secara bebas dan terbuka dalam menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Dan yang terakhir itu adalah azas kerahasiaan,
di mana masalah yang kita bahas dalam kegiatan kelompok ini bersifat rahasia, tidak boleh diceritakan oleh siapapun, hanya boleh diceritakan di forum ini saja. Sampai sini paham? Paham, Kak. Supaya kita bisa saling mempercayai satu sama lain, ada baiknya kita bersumpah konseling dulu supaya kerahasiaan ini terjaga. Ikuti kakak ya. Nanti pas kakak bilang saya, terus kakak tunjuk satu-satu namanya, sebutkan nama masing-masing ya. Saya Sastika, Amanda, Juli, Novita, Dea, ya, bersumpah akan merahasiakan, dan menjaga segenap data, fakta, dan informasi yang terungkap dalam proses kegiatan konseling ini pada pihak yang lain, kecuali atas izin yang bersangkutan. Baiklah, kita telah melakukan sumpah. Sekarang kita akan mulai kegiatan ini. Silakan di antara kalian jika ada yang ingin mengungkapkan masalahnya. Saya mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya ada lagi? Ya. Saya bosan ke sekolah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Kak. Ya. Ini, Kak, saya punya masalah dalam pemilihan jurusan untuk ke perkuliahan, Kak. Dimana saya pengen masuk ke jurusan psikologi, tapi orang tua saya nggak setuju, Kak, katanya itu sulit. Mau masuk kerja apa orang tua mau masuk kerja. Orang tua saya maunya saya untuk akuntansi, Kak. Jadi permasalahannya di sini adalah perbedaan pendapat ya. Ya, Kak. Sampai mengganggu pikiran juga, Kak. Jadi kayak kurang konsentrasi aja dalam belajar karena mikirin ini, karena nggak mau. Selanjutnya ada lagi? saya Kak. Ya. Saya sering telat berangkat sekolah Kak, karena sering mengantuk gitu Kak, sering begadang. Kenapa bisa begadang? Ya Kak, keasikan main HP Kak. Nanti kita bahas ya. Yang terakhir ada lagi, Juli? Saya punya masalah sama teman saya, Kak, bertengkar sama teman saya. Masalahnya apa? Hanya kesalahpahaman saja, Kak. Baiklah, di sini kalian sudah menyampaikan semua masalah kalian. Tapi saat ini kita nggak bisa ya bahas masalah kalian itu satu-satu karena waktunya yang nggak memungkinkan. Jadi masalah yang nantinya belum bisa dibahas akan dibahas di lain waktu ya. Ya, Kak. Nah, karena di sini ada satu masalah yang membuat dirinya sampai nggak konsen dalam belajar, yaitu masalah dari dia ya. Jadi di sini kita akan bahas dan kita akan selesaikan masalah dari dia ya. Sepakat? Sepakat, Kak. Nah, jadi nanti kita akan coba selesaikan masalahnya bersama-sama. Coba dia tolong ceritakan kembali masalah yang kamu hadapi agar nantinya bisa dibantu sama teman-teman yang lain agar bisa diselesaikan. Ini, Kak, jadi kan saya pengen kali kuliah itu masuk ke jurusan psikologi, tapi orang tua saya nggak izinin dengan alasan susah cari kerjanya. Jadi orang tua saya berfokus kalau saya disuruh masuk ke akuntansi aja, Kak. Nah, kan dia tuh udah nge-share tuh masalahnya yang disampaikannya, tapi di sini mungkin dia belum menyampaikan kepada orang tuanya alasan dia mau masuk psikologi itu apa gitu kan, untuk apa gitu. Menurut kalian nih teman-temannya, apa sih yang harus dilakukan dia supaya orang tuanya itu bisa menerima keputusan dari dia gitu? Ada nggak yang mau ngasih pendapat atau mau ngasih solusi gitu? Saya Kak, ya silakan. Menurut saya mungkin bisa ngomongin dulu sih ke orang tua, Kak. Gitu kan terus lihat respon orang tua kayak mana gitu kan. Menurut saya sih gitu ya, Kak. Jadi menurut Juli harus diomongin dulu gitu, terus dilihat gitu ya respon dari orang tuanya gitu ya. Iya, Kak. Selanjutnya ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Saya, ya silakan. Saya setuju sama pendapatnya Juli. Terus sedikit tambahan bahwa dia harus mencari prospek kerja apa sih yang cocok untuk jurusan psikologi supaya bisa disampaikan ke orang tuanya gitu, Kak. Jadi dicari gitu kan, Kak. Kayak kalau saya kuliah psikologi, nantinya saya kerja apa ya, supaya orang tua pun kayak ya oh ya gitu. Nah, gitu ya. Nah, udah ada tanggapan dari teman-temannya tuh kan. Terus
gini nih kakak pengen tahu tuh gimana sih komunikasi dia sama orang tua selama ini. Jadi kita pengen tahu nih teman-teman, jadi kita pengen tahu nih kemarin-kemarin tuh dia ngomongin sama orang tuanya itu kayak mana gitu, menyampaikan masalah jurusan ini gitu. Ya awalnya mama tiba-tiba manggil kan kak, terus nanya dia kan udah kelas 3, terus kira-kira nanti mau lulus kuliahnya jurusan apa. Terus belum aku jawab, mama udah bilang udah nanti kuliahnya ambil jurusan akuntansi aja gitu. Aku udah bilang kalau aku nggak suka akuntansi, aku nggak suka ikut hitung-hitungan. Tapi mama malah bilang masuk akuntansi aja karena lebih menjanjikan dan banyak juga kerjaan kedepannya yang gajinya lumayan gitu kak. Terus aku bilang kalau aku pengennya di psikologi, terus mama tanya itu jurusan apa, aku bilang itu untuk membantu orang lain gitu. Terus gak usah katanya, susah cari kerjanya, katanya takut aku nggak bisa. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi selama ini itu dia udah coba ngomong untuk menjelaskan gitu ya, tapi mama belum bisa terima gitu ya. Nah, tadi kan kita udah sharing tuh, ada beberapa teman yang udah kasih solusinya, atau dari teman-teman yang lain ada yang bisa kasih pendapat atau solusi yang lain gitu? Menurut saya kak, coba minta bantuan sama ayahnya kak, karena kan biasanya anak perempuan itu dekatnya sama ayah gitu kan kak. Jadi kemungkinan ayah bisa bantu untuk menjelaskan sama mamanya kak. Selanjutnya ada lagi yang mau kasih solusi? Iya, silakan. Menurut saya kak, coba dia kasih tahu sama mamanya, entah googling gitu kan kak, terus cari tahu tentang kesuksesan anak-anak psikologi gitu kak, baru tunjukkan ke mamanya gitu kak. Nah, banyak ya pendapat dari teman-temannya. Jadi menurut dia, dari pendapat teman-teman tadi, yang mana sih yang masih bisa dia lakukan untuk meyakinkan mama, untuk bisa ambil hati mama supaya bisa menerima keinginan kamu lah gitu kan. Tadi kan Juli bilang tetap harus dibicarakan, Manda juga bilang tetap harus cari kerjaan apa yang cocok nantinya gitu kan. Dia bilang minta bantuan sama ayah, dan Nopi bilang googling tentang orang-orang sukses dari psikologi gitu. Menurut dia yang bisa dia lakukan, ada nggak sih yang bisa dia lakukan dari pendapat teman-teman itu tadi gitu? Kayaknya aku mau cari prospek kerja itu dulu kak, kan kak. Kalau jurusan psikologi itu bisa kerjanya di mana aja, terus nanti kerjanya kayak mana, terus aku tunjukin ke mama lah kak. Tapi mau coba minta bantuan ayah juga. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau mau coba cari prospek kerja itu ya, kalau menurut kakak kan, di bidang psikologi itu kan ada banyak ya prospek kerjanya. Bukan hanya berhubungan dengan orang-orang yang mentalnya nggak sehat gitu ya, tapi juga kan bisa ya seperti HRD, itu kan juga lumayan bagus ya di perusahaan, dimana kita bisa menghandle permasalahan tentang karyawan yang ada di perusahaan itu ya kan. Bahkan kita bisa membuat kayak prosedur training gitu, dan masih banyak lagi ya, mungkin bisa dicari-cari lagi, atau mungkin juga mama kan nggak tahu ya masalah itu. Jadi menurut dia gimana nih, apakah lebih baik atau gimana? Mungkin setelah dapat prospek kerja ini tadi gitu kan, dia lebih berani gitu ngomong sama mama gitu. Oke, mungkin gimana teman-teman, ada yang mau memberi masukan lagi? Saya kak, Iya, silakan. mungkin nantinya dia bisa membicarakan sama orang tua itu saat posisi lagi santai gitu kak, jadi pas lagi nggak ada masalah gitu kak. Oke, seperti itu ya. Dia gimana? Ya terima kasih kak Sastika dan teman-teman yang lainnya untuk sarannya. Nah, gimana sekarang perasaannya udah menceritakan semuanya? Jadi lebih lega kak, karena sekarang aku udah punya pandangan, aku harus ngomong ke mama kayak mana sama mama. Ya semoga aja mama bisa mengerti. Jadi lebih baik ya. Nah, saya rasa untuk sesi konseling hari ini cukup dulu ya, kita untuk membahas masalah dia. Nah, nantinya kalau ada kesempatan yang lain, kita akan membahas masalah yang lain lagi ya. Baik kak. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah kalau nantinya di antara kalian ada yang mempunyai masalah yang sama seperti yang dia tadi, bisa dibicarakan ya. Karena sekeras apapun hati orang tua, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Sebelum mengakhiri konseling hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
konseling hari ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam